Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita membahas bab yang ke-14, Babu la yasubbu walidayhi, bab larangan mencela kedua orang tua. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Katsir, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, qol, ia mengatakan akhbarana Sufyan, telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan, qol, ia mengatakan haddatsani Sa'd bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami Sa'ad bin Ibrahim an Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, qol, ia mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi, termasuk dari dosa-dosa besar, an yashtimar rajulu walidayhi, adalah seorang mencela kedua orang tuanya. Faqalu, maka mereka mengatakan, kaifa yashtimu, bagaimana seorang bisa mencela kedua orang tuanya? Qal, Rasulullah bersabda, yashtimu rajula fayashtimu abahu wa ummahu, ia mencela orang lain maka orang lain mencela ayahnya dan ibunya. Jadi dia menjadi penyebab dicelanya kedua orang tuanya. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan ia menjadi penyebab kemungkaran yang lain, maka dia juga mendapatkan dosa. Maka syariat menutup jalan, mengharamkan jalan menuju kemungkaran, meskipun jalan tersebut dan perbuatan dikategorikan menjadi perbuatan mungkar, kemungkaran yang lain, syariat menutup jalan menuju perbuatan dosa, meskipun jalan tersebut belum bisa dikategorikan dosa, namun sudah bisa dipastikan apabila seorang menempuh jalan tersebut, dia akan terjatuh pada perbuatan dosa. Dan sebaliknya pula, ketika seorang menempuh jalan menuju kebaikan, jalan yang mengantarkan dia pada ketaatan kepada Allah, maka meskipun pada zatnya jalan tersebut adalah mubah,
belum bisa dikatakan jalan tersebut tercela maupun terpuji, namun jalan tersebut mengantarkan kepada ketaatan, maka dia mendapatkan pahala mulai sejak meniti jalan tersebut. Dan dari hadis ini Rasulullah SAW melarang seseorang menjadi penyebab dicelanya kedua orang tuanya, dan ia merupakan dosa yang sangat besar. Lalu bagaimana jika seorang secara langsung mencela kedua orang tuanya? Tentunya dosanya lebih besar lagi. Melakukan perbuatan yang menjadi penyebab kedua orang tuanya dicela itu dosa besar, maka terlebih lagi apabila seorang secara langsung mencela kedua orang tuanya. Hadis selanjutnya berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Sallam, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sallam, qol, ia mengatakan akhbarana Makhlad, telah mengkabarkan kepada kami Makhlad, qol, ia mengatakan akhbarana Ibnu Jurayj, telah mengkabarkan kepada kami Ibnu Jurayj, qol, ia mengatakan sami'tu Muhammad bin Al-Harits bin Sufyan yaz'um, aku mendengar Muhammad ibnu Al-Harits ibnu Sufyan ia mengklaim anna Urwah bin Iyad akhbarahu, bahwasanya Urwah bin Iyad mengkhabarkan kepadanya annahu sami'a Abdullah bin Amr bin al-As yaqul, bahwasanya ia mendengar Abdullah ibnu Amr ibnu al-As mengatakan minal kaba'iri 'indallahi ta'ala an yastasibbar rajulu liwalidihi, termasuk dari dosa besar di sisi Allah seorang menjadi penyebab dicelanya orang tuanya. Termasuk dosa besar di sisi Allah, karena terkadang banyak manusia menganggap apa yang dia lakukan ringan atau sepele. Banyak orang menganggap apa yang dia perbuat kecil, tapi sejatinya apa yang dia lakukan besar di sisi Allah. Dan yang seperti ini banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya di dalam surah An-Nur ayat 15, wa tahsabunahu hayyina, dan kalian menganggap perbuatan tersebut ringan, wa huwa 'indallahi 'azim, padahal ia besar di sisi Allah. Ini berkenaan tentang dosa membicarakan kesucian seorang wanita, menuduh seorang wanita berbuat zina, membicarakan aib orang lain. Seorang menukil berita dari apa yang dia dengar, padahal dia tidak melihat langsung, kemudian menceritakannya kepada orang lain, padahal belum tentu apa yang dia dengar itu benar. Dan betapa banyak perbuatan seperti ini kita lakukan. Kita menceritakan apapun yang kita dengar, padahal kita belum melakukan tabayyun. Kita menganggapnya sepele, padahal itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan suatu ketika Nabi SAW berjalan melewati kuburan,
melewati dua kuburan, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir wallahi innahuma lakabir. Sungguh kedua penghuni kubur ini sedang diadab dengan perkara yang tidak mereka anggap besar. Dan sungguh kedua perkara tersebut adalah besar. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Salah satu di antara keduanya dahulu di dunia tidak bersuci dari air kencing. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya berjalan di muka bumi dengan mengadu domba. Jadi dua perbuatan, kedua orang tersebut ketika masih hidup di dunia tidak mengira bahwa kedua perbuatan tersebut bisa menyebabkan keduanya diazab di dalam kubur. Maka sangat banyak dosa-dosa yang dianggap oleh manusia itu biasa, padahal ia merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minal kabairi indallah, termasuk dosa besar di sisi Allah adalah seseorang menjadi penyebab dicelanya orang tuanya. Termasuk juga yang lebih besar dari itu adalah seorang menjadi penyebab dicelanya Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman mencela sesembahan-sesembahan berhala-berhala orang-orang musyrik, karena dikhawatirkan orang musyrik akan mencela Allah. Dan ini perlu kita membedakan antara mencela dengan pembahasan ilmiah. Pembahasan ilmiah maka tidak berpotensi dicelanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kita mencela, meskipun itu benar adanya, maka akan menyebabkan dicelanya kita, bahkan dicelanya sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya, mohon maaf, kita mencela sesembahan orang-orang kafir dengan mencemooh, mengejek, mengolok-olok. Misalnya, Tuhan kok nggak pakai pakaian, Tuhan kok digantung di tiang jemuran. Maka ini akan berpotensi mereka juga akan mencela. Tapi kalau kita membahas pembahasan ilmiah, kita membahas bahwa yang hanya berhak disembah adalah Allah. Siapapun dari makhluk tidak berhak untuk disembah, meskipun mereka adalah orang-orang soleh, mereka adalah para nabi, para rasul. Atau kita membahas tentang lemahnya argumen mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menguak kepalsuan mereka ketika mereka
mengangkat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya pembahasan kristologi, menguak kedustaan orang-orang Nasrani tentang penetapan tanggal 25 Desember sebagai perayaan Natal, dibahas saja secara ilmiah. Seperti apa yang dilakukan oleh Ahmad Didat atau Zakir Naik, maka tidak berpotensi dicelanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita membahas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan argumen-argumen kita tentang kerasulan Nabi Isa Alaihi Salam dan bahwasanya dia adalah seorang hamba, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Maryam dan surah Al-Imran cukup. Karena tujuan kita agar umat Nasrani terbuka pikirannya, mendengar, memperhatikan, menghayati. Namun kalau kita mulai dengan mencela, maka mereka akan tutup telinga dulu, akan berpaling dahulu sebelum mereka mendengar argumen yang akan kita sampaikan. Dan itu berlaku pada seluruh orang yang menyelisihi kita. Maka jangan kita ikuti gaya orang-orang fasik yang saling mencela, yang saling mencaci, yang saling memaki. Sampaikan secara ilmiah, jangan mencela. Meskipun mereka mencela kita, maka jangan balas celaan dengan celaan. Maka apabila kita menjadi penyebab, sengaja menjadi penyebab dicelanya syariat kita, dicelanya sesembahan kita, dicelanya orang-orang beriman karena kita mencela orang lain, maka kita pun juga mendapatkan dosa karena mereka mencela disebabkan karena kecelaan kita. Adapun jika kita berdakwah, menyampaikan dengan ilmiah, tidak ada celaan, masih ada orang yang mencela, maka dosanya hanya bagi mereka dan kita tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kita lanjutkan bab yang ke-15, babu uqubati uquqil walidain, bab akibat hukuman dari durhaka kepada kedua orang tua. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yazid, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yazid, ia mengatakan haddatsana Uyainah bin Abdurrahman, telah bercerita kepada kami Uyainah bin Abdurrahman an abihi, dari ayahnya, an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yudakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang paling cepat untuk dihukum pelakunya dan dosa yang disimpan baginya di akhirat kelak melebihi dari al-baghyu. Al-baghyu adalah kezaliman, dan al-baghyu, kezaliman di dalam hadis ini adalah al-khuruju anis al-sultan, keluar memberontak kepada pemerintah yang sah. Wa qati'atir rahim, dan memutus tali silaturahim. Silaturahim dalam syariat kita adalah menyambung hubungan karib kerabat
yang ada hubungan darah dengan kita, yang ada hubungan nasab dengan kita sampai kakek keempat. Yang paling dekat tentunya kedua orang tua kita, kemudian kakek nenek kita, kemudian kedua orang tua kakek nenek kita, buyut. Kemudian saudara-saudara mereka, saudara ayah ibu kita, dan anak-anak dari saudara ayah ibu kita, saudara kakek nenek kita dan anak-anak kakek nenek kita. Jadi sepupu kita, sepupu sekali, sepupu dua kali, pasti mereka masih memiliki hubungan darah dengan kita sampai kakek keempat, meskipun di antara mereka bukan mahram, namun mereka adalah kerabat kita yang wajib kita menyambung tali silaturahim dengan mereka. Tidak ada dosa yang paling cepat mendatangkan hukuman Allah di dunia melebihi dua hal ini, yaitu memberontak kepada pemimpin yang sah, dan yang kedua adalah memutus tali silaturahim. Maka siapapun yang melakukannya pasti akan cepat mendapatkan musibah di dunia, belum lagi dosa yang disimpan baginya kelak di akhirat. Jadi di dunia dia mendapatkan musibah, dan di akhirat kelak akan mendapatkan azab atas perbuatan tersebut. Dan disebutkannya dalil ini dalam bab hukuman durhaka kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua kita adalah yang paling berhak untuk kita menyambung tali silaturahim. Dari seluruh manusia, yang paling memiliki hak atas kita adalah karib kerabat kita. Dan di antara karib kerabat kita yang memiliki hak atas kita adalah kedua orang tua kita. Dan di antara kedua orang tua kita yang paling berhak terhadap kita, yang paling banyak memiliki hak atas kita adalah ibu kita. Maka barang siapa durhaka kepada kedua orang tua, maka pasti akan cepat mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih seorang ibu. Maka jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita, baik dengan sikap maupun tutur kata kita. Dan sebaliknya, tidak ada amalan yang paling cepat mendatangkan keberuntungan dunia dan akhirat melebihi dari berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis yang telah lalu, ketika ada seorang yang membunuh kemudian menghadap kepada Abdullah ibnu Abbas ingin bertobat, maka Abdullah bin Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ketika Atta muridnya bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau bertanya kepadanya tentang ibunya? Maka Abdullah ibnu Abbas mengatakan, sungguh aku tidak melihat amal soleh yang paling mampu menghapus dosa melebihi berbakti kepada ibu.
Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Abdul Razzaq dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un uti Allahu fihi ajala thawaban min silatir rahim, wa laisa syai'un ajala iqaban minal bagyi wa qati'atir rahim, wal yaminul fajirah tada'ud diyara balaq." Tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ditaati padanya yang paling cepat mendatangkan pahala melebihi dari menyambung silaturahim. Jadi amalan yang terbaik yang paling cepat mendatangkan pahala di dunia dan di akhirat adalah menyambung tali silaturahim. Dan tidak ada sesuatu yang paling cepat mendatangkan hukuman melebihi dari memberontak kepada pemimpin yang sah, memutus tali silaturahim, dan sumpah yang durhaka untuk melariskan dagangan. Sumpah dusta untuk melariskan dagangan. Seorang dalam mempromosikan dagangnya sampai bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala namun dusta. Ini barang saya paling the best, ini barang saya tidak ada duanya, padahal sumpah dusta untuk melariskan paling bagus dagangan, padahal dusta. Seorang maka hal-hal yang seperti ini dalam mempromosikan dagangannya sampai cepat mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang paling cepat mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyambung tali silaturahim, maka kita prioritaskan dari yang paling dekat. Dan menyambung tali silaturahim secara keseluruhan akan menjadikan hidup kita berkah. Maka ketika kita sudah menyambung tali silaturahim dengan kedua orang tua kita, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kita cari orang-orang yang masih memiliki kekerabatan dengan kita. Itulah yang akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita. Yang paling cepat Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya di dunia, dan juga ada simpanan pahala bagi kita kelak di akhirat. Jadi di dunia pasti Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Dan ini nyata, ini mujarab. Siapapun yang gemar menyambung tali silaturahim, mengunjungi kerabatnya, menyapa kerabatnya, cepat membantu kerabatnya jika membutuhkan, meskipun mereka belum meminta bantuan, langsung dia bantu. Terlebih jika saudaranya meminta bantuan ketika dia mampu, baik dengan tenaganya maupun materinya, pasti orang ini hidupnya bahagia, pasti jauh dari bala dan musibah. Terlebih dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketika orang tua membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan baik tenaga maupun harta, dia tidak pikir panjang lagi, langsung iya, siap mah, siap abah, dia langsung berangkat. Maka pasti orang yang seperti ini jauh dari bala dan musibah, dan dia disediakan pahala yang besar kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsanal
Hasan bin Bishr telah bercerita kepada kami Al-Hasan ibnu Bishr ia mengatakan haddatsana Al-Hakam bin Abdul Malik telah bercerita kepada kami Al-Hakam bin Abdul Malik an Qatadah dari Qatadah anil Hasan dari Hasan an Imran bin Husain dari Imran bin Husain ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah apa yang kalian katakan tentang zina minum khamr dan mencuri? Qulna kami menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal Rasulullah bersabda hunnal fawahish perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan keji wa fihinnal uqubah dan padanya ada hukuman baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Berzina bagi yang belum menikah maka dirajam 100 dicambuk 100 kali. Bagi yang sudah menikah maka dirajam sampai mati. Minum khamr ditakzir, mencuri dipotong tangannya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Asyirku billahi azza wa jal kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala wa uququl walidain dan durhaka kepada kedua orang tua wa kana mu'taqian fahtafaza tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar duduk bersandar kemudian duduk tegak qol kemudian ia mengatakan wazur dan kedustaan. Jadi dosa besar yang paling besar adalah mendolimi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah yang paling agung adalah ditauhidkan. Maka dosa yang paling besar adalah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa besar yang paling besar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya bab yang ke-16 babu buka'il walidain bab membuat menangis kedua orang tua. Pada bab sebelumnya ini telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda buka'ul walidaini minal uquqi wal kabair membuat kedua orang tua menangis termasuk perbuatan durhaka dan dosa besar. Dan menangis di sini adalah menangis karena sedih. Karena menangis itu ada dua, menangis karena sedih dan menangis karena bahagia. Menangis karena sedih dan menangis karena bahagia. Apa perbedaannya? Perbedaannya pada air matanya. Air mata orang yang menangis karena bahagia rasanya tawar. Air mata karena sedih rasanya asin. Silakan dicoba. Kalau air mata asin, insya Allah banyak yang sudah merasakannya. Waktu kecil menangis sejadi-jadinya sampai menetes ke mulut, tercampur dengan ingus. Asin bukan? Asin.
Jadi menangis karena sedih itu rasanya asin. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Menangis karena bahagia itu air matanya tawar. Maka nanti jika ada yang masih jomblo, kalau malam pertama istri antum menangis, dijilat air matanya. Kalau asin berarti dia sedih menikah sama antum. Kalau tawar berarti bahagia. Nah, silahkan dicoba. Dijilat asin, kemudian dia tertawa, jilat lagi tawar. Melihat kelucuan antum. Iya. Yang termasuk durhaka dan dosa besar adalah membuat sedih orang tua sampai orang tua menangis. Lalu apa kafarahnya? Apa penggugur dosanya? Pada hadis yang lalu Rasulullah SAW bersabda, "Abhikhuma," jadikan keduanya tertawa, bahagiakan keduanya. Yaitu ketika seseorang datang menghadap Nabi SAW hendak hijrah, dia menghadap kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku hendak hijrah," dalam riwayat lain hendak ikut jihad, "dan aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Maka Nabi SAW, "Pulanglah dan berjihadlah, carilah pahala jihad dengan berbakti kepada keduanya, dan bikin kedua orang tuamu tertawa." Jadi membuat kedua orang tua tertawa adalah ibadah. Membuat kedua orang tua bahagia adalah ibadah. Maka jangan menunggu perintah kedua orang tua kita tatkala kita ingin beribadah. Kita jangan menunggu orang tua kita meminta. Kita hendaknya senantiasa berusaha membuat kedua orang tua kita bahagia. Kita tanyakan kabarnya. Terkadang anak tidak pernah bertanya kabar kedua orang tua. Orang tua yang sering nanyain anaknya. Banyak di antara kita yang menyembunyikan kebahagiaannya, tidak berbagi kepada kedua orang tuanya. Padahal sekedar kita bercerita kebahagiaan kita dan kita tidak berbagi, itu orang tua sudah bahagia. Kita naik pangkat, usaha kita sukses, dagangan kita laris, kita beli rumah, beli mobil, kita ceritakan kepada kedua orang tua kita, meskipun keduanya tidak menerima sepeser pun, itu kedua orang tua sudah bahagia. Tapi banyak anak-anak di zaman sekarang menyembunyikan kebahagiaannya kepada kedua orang tua. Dia khawatir kalau saya cerita sama ibu, nanti ibu minta. Akhirnya tidak cerita. Kapan cerita kalau lagi susah? Telepon orang tua, "Mak, habis ketipu nyong." Jadi udah dewasa tapi masih kekanak-kanakan, cengeng. Padahal sudah berjenggot. Jadi sekarang dibalik, kalau lagi sedih, lagi apa, simpen, mengadu sama Allah, udah gede, malu nangis kepada orang tua. Tapi kalau lagi bahagia, ceritakan kepada kedua orang tua.
apapun dari kebahagiaan kita. Dan orang tua mengharap kabar dari kita. Kebahagiaan kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, ceritakan kepada kedua orang tua. Dan jangan khawatir kalau orang tua kita meminta. Berikan kepada kedua orang tua kita, tidak akan rugi. Bahkan Rasulullah SAW berjanji itu yang paling cepat mendatangkan keberkahan untuk kehidupan kita dan tentunya pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada kita kelak di akhirat. Selanjutnya bab yang ke-17, bab da'watil walidain, bab doanya kedua orang tua itu yang paling cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna." 3 doa yang mustajab. Mustajab artinya diijabahi, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak diragukan, tidak ada keraguan pada 3 hal tersebut. Yang pertama, dakwatul madlum, doa orang yang terzalimi. Maka hati-hati kita mendolimi orang lain, doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa da'watul musafir, dan doanya seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan. Kalau diukur mayoritas ulama sekitar 80 km. Maka seorang yang melakukan perjalanan 80 km lebih, maka doanya mustajab. Maka sibukkan diri kita ketika safar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dakwatul walidi ala waladihi, dan doa orang tua atas anaknya. Di dalam bahasa Arab, maka doanya mustajab. Da'a yad'u, maka sibukkan diri berdoa ketika disambung dengan huruf jar. Ala artinya adalah berdoa kejelekan. Dan da'a yad'u disambung dengan huruf jar li, artinya adalah berdoa kebaikan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ala, dakwatul walidi ala waladihi, doa kejelekan orang tua terhadap anaknya, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati orang tua ketika berdoa, jangan sampai berdoa kejelekan untuk anaknya, karena pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian juga tidak tertutup doa kebaikan orang tua bagi anaknya atau li juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam syarah kitab ini, Syekh Sa'id Ruslan mengatakan, dakwatul walidaini tashmulu du'a'a liwaladihima wa ala waladihima. Doa kedua orang tua mencakup doa kebaikan
bagi anak atau doa kejelekan atas anak. Dan ini nyata betapa banyak anak-anak yang sukses berkat doa-doa orang tua mereka. Bahkan banyak juga ulama-ulama besar yang sukses meskipun mereka lahir dalam keadaan yatim, tumbuh berkembang dalam keadaan yatim, dan sukses diasuh oleh seorang ibu karena doa-doa ibu mereka. Di masa belia, orang tua mereka sudah meninggal, serta seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, demikian juga Imam Malik dan ulama-ulama yang lain yang tumbuh berkembang dalam keadaan yatim, namun berkat doa ibu-ibu mereka, mereka menjadi orang-orang besar. Maka hendaknya kita semuanya selaku anak hendaknya senantiasa mencari doa-doa kebaikan dari kedua orang tua kita. Dan doa-doa kebaikan dari kedua orang tua kita tentunya akan kita dapatkan ketika kita menjadikan hati kedua orang tua kita ridho terhadap kita. Hadis selanjutnya, hadis yang panjang yang sering kita dengar, yaitu kisah ahli ibadah di kalangan Bani Israel, yaitu Juraij. Ada dua lafaz dalam hadis ini. Yang pertama yang disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan yang kedua yang disebutkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita akan bacakan yang disebutkan di dalam dua kitab sahih. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun, tidak berbicara di dalam ayunan kecuali 3 bayi. Di dalam gendongan, artinya tidak ada yang berbicara dari bayi di dunia ini kecuali 3 orang. Yang pertama Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, wa sahibu Juraij, dan sahabat Juraij. Wa kana Juraijun rajulan abidan fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Dahulu Juraij adalah seorang ahli ibadah yang membuat tempat ibadah yang ia beribadah padanya. Jadi dia menyendiri, berpisah dari masyarakatnya, mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Suatu hari ibunya datang dan dia dalam keadaan salat. Faqalat, ibunya mengatakan, ya Juraij, wahai Juraij. Faqal, maka Juraij
yang saat itu sedang sholat mengatakan, "Ai Rabb, ummi wa salati." Wahai Rabbku, apakah ibuku atau salatku? Jadi dia bingung, apakah lebih mengutamakan salatnya atau ibunya? Silakan azan. Kita lanjutkan. Iya. Singkat cerita bahwa 3 kali ibunya memanggil, namun Juraij lebih mengutamakan sholatnya yang saat itu dia sholat sunnah. Yang akhirnya ibunya tidak sabar, marah, akhirnya mendoakan kejelekan untuk Juraij dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ibunya. Bayangkan ahli ibadah yang tidak pernah bergaul dengan manusia-manusia fasik, tidak mengetahui perbuatan kefasikan, 1 kali durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang tuanya. Maka bagaimana dengan kita yang ibadah kita masih pas-pasan? Bagaimana jika kita berdurhaka kepada kedua orang tua kita? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Mohon maaf yang pertanyaan kemarin hilang. Silahkan ditulis lagi atau langsung. Ada pertanyaan yang pertama, seandainya dihadapkan pada
kecerdasan itu akan tampak ketika seseorang bisa membedakan yang terbaik di antara yang baik dan yang terjelek di antara yang jelek. Kalau bisa membedakan antara yang baik dengan yang jelek itu mudah. Tapi yang rumit adalah ketika mengetahui mana di antara yang terbaik. Termasuk ahli ibadah Jurayj. Dia tidak bisa, tidak mampu memilih mana yang terbaik dari dua hal yang baik. Salat sunnah baik, memenuhi panggilan ibu baik. Mana yang terbaik? Dan terkadang karena kebodohan kita salah dalam memilih yang berakibat fatal pada diri kita. Begitu juga ketika memilih atau menghindar dari yang terjelek dari yang jelek. Ini tentunya bukan perkara yang mudah. Maka tentunya yang terbaik adalah jangan sampai kita terjatuh pada buah si malakama, menyebabkan keadaan kita berada di antara dua kejelekan. Maka lebih baik kita berada pada dua kebaikan. Karena dua kebaikan kita pilih yang terbaik, maka kita telah melakukan kebaikan. Adapun jika kita berada di dua kejelekan, maka manapun yang kita pilih, meskipun yang lebih ringan tetap saja jelek. Jadi kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, mana yang kita pilih? Ada dua pilihan akhwat sama-sama baik, tinggal memilih yang terbaik, atau dua akhwat yang sama-sama jelek, tinggal pilih mana yang paling ringan kejelekannya. Tentu kita akan memilih posisi di hadapan dua akhwat yang baik, tinggal memilih mana yang terbaik. Pilih yang lebih ringan saja masih baik. Maka dalam kasus ini, apakah memilih sholat dalam keadaan isbal atau dilinting? Sama-sama ada larangannya. Melipat pakaian ketika sholat ini dilarang. Isbal larangannya umum, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Maka kenapa kita memposisikan keadaan kita memilih dari dua kejelekan? Karena kita bisa menghindar, potong celananya, selesai. Ya. Tidak pada dua pilihan yang sama-sama tidak baik. Kemudian isbal ini tidak membatalkan sholat. Maka jika kita bermakmum pada imam yang isbal, tetap sah sholatnya, ya, tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Nabi SAW memerintahkan kita untuk memuliakan jenggot. Arti memuliakan adalah merapikan.
bagaimana merapikannya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menyisirnya, bukan mencukurnya. Karena kalau dicukur sudah tidak ada jenggot lagi. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencukur jenggot. Karena mencukur jenggot adalah larangan syariat, larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapapun yang memerintahkan kepada kita untuk mencukur jenggot, maka tidak ada ketaatan padanya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Maka tetap kita pada prinsip kita yang hak tetap kita pertahankan, meskipun itu mungkin mengecewakan kedua orang tua kita, maka kita perbanyak perbuatan yang baik dalam hal-hal yang lain yang tidak melanggar syariat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.